Dia memandangiku seperti aku orang bodoh. Matanya tenang, penuh latihan, satu tangan di bahuku. Kamu cuma membayangkan, Kla, katanya. Tapi aku tidak membayangkan apa-apa. Aku sudah mendengarnya. Dia tidak tahu itu. Malam Kamis itu, aku turun ke bawah untuk mengambil charger ponselku. Tanpa alas kaki. Diam-diam. Suaranya mengalun dari dapur. Rendah, intim, seperti bisikan yang penuh kebohongan. Jangan khawatir sayang, sebentar lagi uang dan rumahnya akan jadi milik kita. Milik kita. Aku ingat berdiri di sana, membeku, nafasku terhenti di tenggorokan. Suamiku? Pria yang dulu menggambar lingkaran di pergelangan tanganku, yang bersumpah aku adalah segalanya baginya, sedang merencanakan eksekusi finansialku. Aku tidak berteriak, aku tidak menangis, aku hanya tersenyum. Karena saat itu aku tahu persis apa yang harus aku lakukan. Kami sudah menikah selama 12 tahun, aku bertemu David di sebuah gala amal. Dia mempesona dengan cara yang tanpa usaha, berbahaya, seperti pria-pria sepertinya. Dia membuatku tertawa, membuatku percaya. Saat itu, orang tuaku baru saja meninggal, dan warisan itu lebih terasa seperti beban daripada berkah. David membuatku merasa itu seperti rasa aman, seperti cinta yang bisa melindungiku dari kesepian. Aku menandatangani semuanya untuk kami berdua. Rekening bersama, kepemilikan bersama, kepercayaan itu milik kita. Kataku padanya sekali. Dia mencium tanganku dan berkata, selamanya. Seharusnya aku lebih tahu. Selamanya baginya berarti sampai sesuatu yang lebih baik datang. Retakan pertama itu halus. Panggilan kerja malam yang berakhir dengan senyum, terlalu lembut untuk urusan bisnis. Parfum yang bukan milikku masih tertinggal di mobil. Struk dari hotel di kota diselipkan ceroboh ke dalam kantong jasnya. Dia kembali ke rumah sambil berdendang, berbau sabun seperti baru saja mencuci kebenaran dari kulitnya. Lalu datanglah momen yang mengunci segalanya. Bisikan untuk selingkuhannya yang tidak seharusnya ku dengar. Malam itu, aku naik kembali ke lantai atas, menyelinap ke bawah selimut, dan menatapnya tidur. Dadanya naik turun seperti tidak ada yang berubah. Aku menatapnya, dan menyadari sesuatu yang brutal. Dia bukan lagi suamiku. Dia adalah penyusup yang mengenakan wajahnya. Dan jika dia berencana mencuriku, aku akan mencuri sesuatu yang jauh lebih berharga darinya. Aku tidak menghadapinya. Aku berpura-pura bodoh. Aku tersenyum di setiap makan malam, membiarkannya merasa dia menang. Sementara dia membisikkan sayang ke telinga orang lain, aku membisikkan kesabaran pada diriku sendiri. Pertama, aku berbicara dengan pengacaraku, seorang wanita pendiam, dengan insting yang lebih tajam daripada detektif manapun. Kami merestrukturisasi semuanya. Rumah itu dipindahkan kembali ke namaku, secara pribadi. Rekening bersama, dibagi dan dibekukan, di bawah klausul halus, yang tidak pernah dibaca. David, aku mengajukan perubahan diam-diam, menetapkan kata sandi baru, membangun jejak kertas yang menggambarkan dia sebagai manipulatif, tidak bertanggung jawab, bahkan tidak setia, karena memang begitu adanya. Lalu aku mulai menyiapkan panggung. Aku mulai meninggalkan hal-hal kecil di tempat yang akan dia temukan. Email terbuka dengan tinjauan keuangan, telepon dengan penasihat real estate. Aku ingin dia cemas, aku ingin dia terburu-buru, dan dia pun melakukannya. Dalam beberapa minggu, dia membicarakan topik pemindahan beberapa aset, berpura-pura itu untuk alasan pajak. Aku setuju, dengan kelembutan dan kepolosan. Bahkan aku menuangkan anggur untuknya malam itu, memberitahunya bahwa aku mempercayainya sepenuhnya. Dia tersenyum, lega, sombong, buta. Dia tidak tahu bahwa dia baru saja menandatangani dokumen yang membuatnya bertanggung jawab secara pribadi atas setiap bau yang dia kira milikku ketika hari yang akhirnya datang. Hujan, betapa puitisnya. Dia sudah mengemas tas kecil, mengatakan bahwa dia akan pergi ke konferensi. Aku mengikutinya diam-diam, dengan tenang, ke sebuah hotel di pusat kota. Kamar ke-504, dia menunggunya, gaun merah, parfum murah. Aku mengetuk pintu. Ketika dia membukanya, wajahnya berubah pucat. Claire, katanya terbata-bata, mundur, matanya beralih ke wanita di belakangnya. Konferensi? Tanyaku.
lembut. Dia mencoba menjelaskan. Kebohongan bertumpuk di atas kepanikan. Tapi aku tidak menginterupsi. Aku hanya memberinya amplop manila. Mungkin kamu ingin membacanya sebelum pergi. Dia membukanya. Tangannya gemetar. Di dalamnya ada dokumen perceraian yang telah diselesaikan, pemindahan aset, bukti perselingkuhannya, jejak keuangan, semua sah. Semuanya terjadwal dengan sempurna. Rumah, rekening, bahkan mobil yang dia kendarai hilang. Semuanya dikembalikan. Kamu bisa membawa tasnya, kataku. Sepertinya cocok. Selingkuhannya menatapnya terkejut. Kamu bilang dia memutuskan hubungan dengannya. Suaranya bergetar. Dia menjebakku. Tidak, aku koreksi. Melangkah lebih dekat. Aku hanya berhenti berpura-pura bodoh. Aku meninggalkannya di sana. Berdiri di genangan air dari segala sesuatu yang dia hilangkan. Keesokan paginya, pengacaraku mengonfirmasi bahwa semuanya telah selesai. David mencoba melawan, tentu saja. Mengklaim pemaksaan, manipulasi, bahkan stres emosional. Tapi bukti itu tak terbantahkan. Dia pergi dengan tidak ada apa-apa selain utang dan penyesalan. Aku berjalan melewati rumahku yang sepi. Sinar matahari menembus hujan. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa damai. Orang-orang berpikir balas dendam itu keras. Berteriak, menutup pintu, kekacauan. Tidak, balas dendam itu diam-diam, presisi. Seperti pisau bedah. Bukan pedang. Aku tidak menghancurkannya karena kebencian. Aku melakukannya karena dia meremehkanku. Dan itu, sepertinya, adalah kesalahannya yang sebenarnya. Dia pikir aku tidak akan melihat pisaunya. Dia lupa bahwa akulah yang membelinya.